teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul buku Sosiologi Suatu Pengantar sebagai tugas harian keempat mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja ke penjelasannya. Saya ditugaskan mereview buku ini dalam bab yang kelima, yaitu lembaga kemasyarakatan. Nah, teman-teman, di sini kita harus tahu apa itu lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang berikutnya yaitu proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu norma-norma masyarakat, dan yang kedua yaitu sistem pengendalian sosial. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu norma-norma masyarakat. Nah, apa saja norma-norma yang ada dalam masyarakat? Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara. Cara mengajarkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang ketiga yaitu tata kelakuan, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat yaitu adat istiadat atau tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggannya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu yang pertama, proses pelembagaan. Yang kedua, yaitu norma-norma yang internalisat. Berikutnya yaitu sistem pengendalian sosial. Nah, teman-teman, apa itu sistem pengendalian? Sistem pengendalian merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua, represif. Represif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut
Dan yang terakhir, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tepat bagi para pelanggar. Berikutnya, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Berikutnya yaitu tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangan ada dua tipe, yaitu yang pertama, creative institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Berikutnya yang kedua, innate institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Berikutnya, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, ada dua tipe, yakni basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.